Bab 26, Keterasingan di tengah badai cemburu. Malam itu, kamar Salsa terasa panas meski jendela terbuka lebar. Di hadapannya, Lucy memegang ponsel Salsa, menatap foto buram catatan tangan di ruang arsip milik Feng. Biaya ini dialihkan dari akun legasi. Jaga rahasia, dan pastikan tidak ada yang tahu. Hanya setengah yang berhasil. Ini serius, Sa. Legasi berarti warisan. Dan kalimat, hanya setengah yang berhasil. Itu sangat mencurigakan, desis Lucy, sambil mengerutkan dahi. Ini bukan lagi hanya tentang beasiswa atau Randy. Ini tentang identitasmu dan aset yang harusnya jadi milikmu. Salsa mengusap kalung setengah lingkarannya. Rasa dingin merayapi kulitnya. Aku merasa seperti pemburu, tapi aku juga mangsa, Luz. Feng tahu aku tertarik. Tatapannya saat aku keluar dari ruang arsip tadi, dia tahu aku mencari sesuatu. Lucy menghela napas, menutup laptop. Mulai sekarang, kamu tidak boleh kembali ke sana tanpa aku tahu. Dan kita harus mencari tahu siapa, setengah, yang berhasil itu. Apakah ini berarti ada kembaranku, atau ada aset lain yang sudah berhasil diambil? Salsa menggeleng, rasa pusing menyerangnya. Terlalu banyak rahasia. Aku bahkan tidak tahu siapa ayah kandungku yang sebenarnya. Orang tua angkatku hanya bilang, dia meninggalkan kalung ini sebelum menghilang. Mereka ketakutan. Ketakutan adalah kunci, Sa. Dan sekarang, orang yang membuat mereka takut adalah Feng. Kita harus mendapatkan akses ke laporan audit yang lebih mendalam, putus Lucy. Tapi kita perlu rencana cadangan. Lingkungan kosan ini sudah tidak aman lagi. Salsa teringat pada Bram, pria teknik sipil yang tulus dan berani. Kehadirannya di gang kemarin terasa seperti anugerah. Bram. Aku akan minta bantuan Bram untuk menvalidasi beberapa data konstruksi Feng. Dia di teknik sipil, dia tahu seluk-beluk bangunan dan laporannya. Lucy menatap Salsa dengan serius. Bram tulus, itu benar. Tapi dia juga mahasiswa biasa. Jika kamu melibatkan dia, kamu menyeret dia ke dalam masalah yang bisa membahayakan nyawanya. Salsa tahu Lucy benar, tetapi saat Randy memilih untuk membakar jembatan, Bram adalah satu-satunya jembatan yang tersisa ke dunia luar yang normal. Di sisi lain kota, di lobi kampus elit yang mewah, Randy sedang menyelesaikan tugas kelompok dengan Clara Wijaya dan Leo Wijaya. Randy bersikap dingin dan profesional, fokus pada laporan keuangan multinasional. Ia berusaha keras meyakinkan ayahnya dan dirinya sendiri bahwa ia telah melupakan Salsa. Clara, yang melihat Randy kini lebih terbuka, memanfaatkan kesempatan itu. Randy, ku dengar dari Fanny, temanku yang satu fakultas dengan pacarmu yang dulu, dia sudah bahagia, kata Clara. Suaranya dipenuhi nada kasihan yang palsu. Dia sering terlihat di perpustakaan bersama cowok teknik sipil itu. Bram, namanya, katanya, cowok itu bahkan sudah mengantarnya pulang ke kos. Randy, yang sudah bergulat dengan cemburu, mencoba mengabaikannya. Itu bukan urusanku, Clara. Tentu saja urusanmu, sela Leo Wijaya, yang sejak tadi menyimak dengan senyum kemenangan. Dia adalah masa lalumu yang harus kamu buang. Dan melihat dia bergerak cepat mencari pengganti, itu membuktikan gadis murahan memang tidak punya integritas emosional. Leo kemudian menggeser ponselnya ke depan Randy. Di layar, ada foto Salsa dan Bram yang sedang berdiri di dekat mobil Jeep Army Green. Bram tersenyum dan berbicara akrab.
Itu adalah foto yang diambil di depan gang kos cendana, buram, tapi jelas. Randy merasakan darahnya mendidih. Cemburu melanda dirinya seperti ombak pasang. Ia tahu ia harus menjauh. Ia tahu itu demi melindungi Salsa. Tetapi melihat kebahagiaan, yang ia anggap sebagai pengkhianatan, di wajah Salsa bersama pria lain adalah siksaan. Sepertinya kamu melakukan pekerjaan yang baik, Randy, komentar Leo puas. Membuatnya menjauh berarti kamu sudah berhasil membuatnya berpaling. Kamu sudah dewasa sekarang, fokus pada warisanmu. Randy hanya mengangguk kaku, tapi di hatinya ada gejolak yang hebat. Dia sudah menemukan penggantiku secepat ini. Apakah janji kita di bawah hujan benar-benar tidak berarti apa-apa baginya? Rasa sakit dan cemburu itu mendorong Randy ke tepi jurang. Ia membuka pesan baru untuk Salsa. Ia harus memastikan jembatan itu benar-benar terbakar, sehingga Salsa tidak akan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah menghubungiku lagi. Aku sudah muak dengan dunia kampung itu. Aku sudah memilih, dan sepertinya kamu juga sudah menemukan penggantimu. Semoga sukses dengan teman barumu. Pesan itu ia kirim dengan tangan gemetar. Randy menyandarkan punggung ke kursi, air matanya tertahan. Ia baru saja mematahkan hati Salsa, dan hatinya sendiri, demi melindunginya. Tetapi rasa cemburu itu membuat penghancuran itu terasa nyata dan kejam. 2 hari setelah pesan Randy yang menyakitkan, suasana di kos cendana semakin mencekam. Lucy dan Salsa tahu mereka sedang diawasi. Salsa sedang berdiskusi serius dengan Bram di sebuah kafe dekat kampus, jauh dari Feng dan kosan. Salsa meminta Bram untuk memeriksa laporan properti Feng yang dicurigai. Ini berisiko, Sa. Laporan properti itu sensitif, kata Bram serius. Tapi, demi kamu, aku akan bantu. Aku curiga ini ada hubungannya dengan konflik lahan di pinggiran kota yang ramai dibicarakan. Saat Salsa pulang dari pertemuannya dengan Bram, ia melihat kejanggalan di gang. Asep tidak hanya kembali, tetapi kali ini ia membawa gerombolan yang lebih besar, 8 orang. Dan mereka terlihat lebih berbahaya. Mereka tidak mabuk, tapi terlihat dibayar dan terorganisir. Mereka berdiri di depan pagar kos cendana, beberapa di antaranya membawa batang kayu. Teti dan Hesti berteriak panik dari jendela. Salsa, keluar, kita harus bicara, teriak Asep, suaranya lantang memecah keheningan malam. Matanya liar, tapi wajahnya menunjukkan ia sedang sangat takut. Salsa keluar, ia berdiri tegak di depan pintu. Ada masalah apa lagi, Sep? Aku sudah bilang, jangan ganggu kami. Aku nggak mau ganggu, aku disuruh. Mereka bilang, kalau kamu masih di sini, mereka akan bakar tempat ini, teriak Asep, wajahnya pucat. Kenapa kamu nggak pergi, Sa? Kenapa kamu nggak kabur? Kamu itu aset yang bahaya. Asep kemudian melangkah maju, tangannya mencoba meraih Salsa. Kamu harus pergi, kamu harus menghilang, mereka sudah bayar kita 2 kali lipat untuk ini. Tiba-tiba, gerombolan itu mulai mendorong pagar kosan. Pagar kayu yang sudah rapuh mulai berderit. Teti dan Hesti menjerit ketakutan. Berhenti, suara dingin dan berwibawa memotong. Lucy berdiri di ambang pintu, ponselnya diarahkan ke Asep dan teman-temannya. Dengar, Asep, kami punya rekaman suaramu, kami punya saksi. Kamu melakukan pengerusakan properti dan pengancaman fisik. Aku mahasiswa hukum, dan aku sudah menghubungi polisi. Dalam 2 menit,
mereka akan sampai di sini. Sekarang, mundur. Atau kamu akan kutinggalkan di tempat ini sebagai bukti tindak pidana. Lucy bicara cepat, nadanya dingin, memancarkan otoritas yang mengejutkan. Asep terkejut. Ia melihat Lucy, lalu melihat ponsel yang dipegang Lucy. Ketakutan di wajahnya semakin besar, bukan hanya takut pada Lucy, tapi takut pada ancaman hukuman nyata. Namun, sebelum Asep sempat bereaksi, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di mulut gang. Bukan mobil yang dikenal Salsa. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi dengan wajah serius turun, berjalan cepat ke arah Asep. Pria itu hanya membisikkan satu kalimat ke telinga Asep. Wajah Asep langsung memutih. Tanpa banyak bicara, Asep dan gerombolannya segera melarikan diri. Memacu motor mereka dengan kecepatan gila, meninggalkan batang kayu mereka di tanah. Pria misterius itu, yang tampak seperti pengawal pribadi, menatap Salsa sekilas, matanya dingin, lalu kembali ke mobilnya. Mobil itu melaju pergi, menghilang dalam kegelapan. Salsa, Lucy, Hesti, dan Teti berdiri terdiam, bingung. Ancaman lokal sudah reda, tapi ancaman besar semakin nyata. Ketakutan itu kini nyata. Bukan hanya beasiswa yang terancam, tetapi keselamatan fisik mereka. Malam itu, Salsa dan Lucy duduk di kamar, diselimuti keheningan yang berat. Hesti dan Teti sudah pindah tidur ke kamar sebelah, terlalu takut untuk kembali. Lucy, pria tadi, pengawal itu, dia bukan orangnya ayah Randy. Dia terlalu rapi, bisik Salsa, dan Asep sangat ketakutan. Ini berarti, orang yang menyuruh Asep pergi sebelum ini, kini muncul lagi. Aku sedang diawasi oleh dua kekuatan yang saling bertentangan. Lucy mengangguk. Satu kekuatan, ayah Randy, Leo, ingin kamu pergi. Kekuatan lain, pria pengawal, ingin kamu tetap aman di Bandung. Untuk alasan yang belum kita ketahui, mungkin mereka ingin kamu tetap dekat dengan legasi yang mereka cari. Aku harus pindah, Luz, kata Salsa, matanya berkilat tekad. Aku tidak bisa membahayakan kalian lagi. Aku akan mencari kosan baru yang lebih tersembunyi di dekat kampus. Lucy tidak membantah. Ide bagus. Tapi kamu tidak boleh sendirian. Aku akan sering mengunjungimu. Dan satu lagi, Randy. Salsa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan terakhir Randy, aku sudah memilih. Dan sepertinya kamu juga sudah menemukan penggantimu. Semoga sukses dengan teman barumu. Air mata Salsa menetes, tapi ia segera menghapusnya. Dia sudah membuat keputusannya. Dia cemburu, dia marah, dia memilih warisannya. Aku tidak akan memohon lagi. Mulai sekarang, aku tidak punya siapa-siapa, kecuali diriku sendiri dan tekadku untuk membongkar rahasia kalung ini. Keputusan itu terasa dingin, tetapi membebaskan. Salsa telah memutuskan tali hatinya dengan Randy. Memaksakan dirinya untuk mandiri secara emosional, demi menghadapi perang yang lebih besar. Bab 27, Kalung Setengah Lingkaran dan Kunci Rahasia. Ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kontrakan kecil yang terletak agak jauh dari keramaian. Di balik kompleks perumahan yang tenang dan tidak mencolok, hanya berjarak 20 menit berjalan kaki dari kampus. Kamarnya minim perabotan, hanya ada kasur tipis dan meja belajar. Keamanan adalah prioritasnya sekarang, bukan kenyamanan. Lucy menjadi satu-satunya jembatan ke dunia lamanya. Malam itu, mereka berdua duduk di lantai kamar Salsa yang dingin, membagi tugas.
Di meja, terhampar hasil riset Lucy tentang legasi dan sketsa logo Feng, serta cetak biru yang dibawa Bram. Aku sudah cek laporan audit properti Feng. Ada yang mencurigakan di proyek pembangunan villa di Lembang. Ada biaya yang terlalu besar untuk pembangunan jalan akses, kata Bram. Suaranya terdengar dari panggilan telepon yang disambungkan ke speaker. Tapi data ini dienkripsi dengan baik. Aku butuh waktu membongkar kode keamanannya. Aku harus yakin dulu ini bukan jebakan. Salsa menatap Bram dengan penuh penghargaan. Pria ini mempertaruhkan waktu dan reputasinya demi dirinya. Hati-hati, Bram. Jangan sampai Feng tahu kamu ikut campur. Santai, aku arsitek. Aku suka membongkar kode yang buruk, balas Bram, nadanya serius tapi mencoba menghibur. Tapi kalungmu, aku pernah melihat desain serupa di arsitektur lama, simbol kuno yang sering digunakan oleh keluarga konglomerat tertentu. Setelah mengakhiri panggilan dengan Bram, Lucy menatap Salsa, matanya berkilat. Bram benar. Ini bukan hanya simbol bisnis. Ini simbol warisan keluarga. Dan kita harus tahu siapa yang meninggalkan ini padamu. Salsa melepas kalung setengah lingkaran yang selalu ia kenakan. Kalung itu terasa dingin di tangannya. Emas putihnya terlihat kusam, sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia yang menggerakkan preman dan pengusaha kaya. Ayah angkatku bilang, ini ditinggalkan oleh ayah kandungku. Dia menghilang setelah itu, bisik Salsa. Lucy meraih kalung itu, mengamatinya di bawah cahaya lampu. Ada yang aneh. Permukaannya terlalu halus. Lucy lalu mengeluarkan alat kecil dari tasnya, sebuah pemantik api. Apa yang kamu lakukan, Luz? Tanya Salsa, terkejut. Emas putih murni tidak akan bereaksi banyak pada suhu ini. Kalau ini kunci, Lucy mengarahkan api sebentar ke salah satu sudut kalung itu, lalu dengan cepat memadamkannya. Klik. Sebuah suara kecil terdengar. Bagian belakang kalung itu, yang tadinya tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Memperlihatkan sebuah slot kecil dan sebuah ukiran inisial yang sangat halus, AS. Salsa menahan napas. Apa itu? Lucy menggelengkan kepalanya, terkejut. Ini bukan perhiasan biasa, Sa. Ini adalah kunci penyimpanan mikro. Ukiran AS, itu inisial. Mungkin nama ayah kandungmu. Salsa meraih kalung itu, jari-jarinya yang gemetar menyentuh slot kecil itu. Ia bergegas mencari peniti. Dengan hati-hati, ia menusuk slot itu, dan sebuah chip memori kecil berwarna perak keluar dari kalung itu. Ukurannya hanya sebesar ujung kuku. Salsa dan Lucy segera menghubungkan chip itu ke laptop Lucy. Jantung mereka berdebar kencang. Jika chip ini berisi rahasia, maka semua ancaman, semua intrik, akan terungkap malam ini. Layar laptop menampilkan satu folder yang dilindungi kata sandi, dan satu file dokumen teks sederhana yang tidak terlindungi. Lucy membuka file teks itu. Isinya hanya 3 kalimat singkat. Kepada anakku. Jika kamu menemukan ini, berarti aku gagal melindungimu. AS adalah kunci kehidupanku, dan keutuhan adalah jalanmu. Cari tahu tentang GFC 1999. GFC, apa itu? Bisik Salsa. Global Financial Corporation? Tapi tahun 1999? Itu jauh sebelum aku lahir. Lucy mengangguk. Itu mungkin kode, tapi, Sa, kita punya petunjuk.
Aku akan cari tahu tentang GFC 1999 dan AS di basis data berita global. Kamu urus kata sandi folder itu. Salsa menatap folder yang terkunci. Ia mencoba beberapa kombinasi, tanggal lahirnya, nama orang tua angkatnya, nama ayah angkatnya. Semua salah. Tiba-tiba, Salsa teringat pada pesan singkat yang ia terima dari Randy, yang penuh cemburu dan menusuk hati. Randy menuduhnya telah menemukan pengganti keutuhan. Salsa melihat ukiran setengah lingkaran di kalungnya. Ia mencari di Google tentang simbol itu. Ia menemukan sebuah filosofi kuno. Setengah adalah ketidaklengkapan, keutuhan adalah penyatuan. Ia teringat pada janji Randy, janji untuk bersatu. Itu adalah satu-satunya hal yang utuh di tengah semua perpecahan. Salsa mengetik, keutuhan. Akses ditolak. Lucy menggeleng, terlalu filosofis, coba yang logis. Salsa menatap kalungnya, inisial, AS, lalu ia ingat nama ayah kandungnya dari cerita orang tua angkatnya, Arman Santoso. Salsa mengetik, ARMANSANTOSO. Akses ditolak. Salsa frustrasi, ia mencoba kombinasi yang lebih aneh. Kembali pada pesan ayah kandungnya, AS adalah kunci kehidupanku. Lucy tiba-tiba berseru, aku dapat sesuatu. Global Financial Corporation, GFC, adalah konglomerasi bisnis raksasa di Asia Tenggara. Pada tahun 1999, ada skandal besar. Salah satu pendiri utamanya dituduh melakukan penggelapan dana dan menghilang. Nama pendiri itu adalah Arman Santoso. Mata Salsa membulat. Arman Santoso, berarti AS adalah nama ayah kandungku? Lucy melanjutkan, matanya terpaku pada layar. Ada satu detail lain. Arman Santoso memiliki seorang putri yang menghilang bersamanya saat skandal itu pecah. Putri itu adalah satu-satunya ahli warisnya, dan ada laporan bahwa Arman Santoso, sebelum menghilang, meninggalkan aset rahasia di sebuah bank offshore yang hanya bisa diakses dengan kunci tertentu. Lucy menatap Salsa, lalu menunjuk kalung di tangannya. Salsa, kalung ini adalah kuncinya. Dan kamu adalah putri yang hilang itu. Pengungkapan itu membuat Salsa terdiam, tubuhnya membeku. Dia bukan lagi mahasiswi akuntansi yang berjuang mempertahankan beasiswa. Dia adalah pewaris tunggal sebuah konglomerasi yang terlibat skandal global. Ancaman dari ayah Randy dan intrik Feng kini masuk akal. Mereka memperebutkan aset yang seharusnya menjadi miliknya. Kata Sandy, kita harus buka folder itu, desak Lucy, suaranya tegang. Salsa menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. AS adalah kunci kehidupannya, dan keutuhan adalah jalanku. Arman Santoso, GFC 1999. Semua tentang kehidupan lama yang hancur. Tapi apa yang menjadi keutuhan bagi Arman Santoso? Tiba-tiba, Salsa teringat pada cerita orang tua angkatnya. Ayahnya selalu bercerita tentang Tasikmalaya, tempat kelahirannya, tempat ia bersembunyi. Salsa mengetik, TASIKMALAYA 1999. Akses ditolak. Lucy frustrasi. Mungkin nama ibumu, Aku tidak tahu nama ibuku. Mereka hanya bilang, ibuku meninggal saat aku masih bayi, jawab Salsa, air matanya menetes. Salsa menatap kalung itu lagi, setengah lingkaran.
Ia memikirkan semua yang ia hadapi, Randy, ayahnya, Feng. Semua ingin memisahkannya dari mimpinya. Mimpi. Salsa mengetik, dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul, mimpi. Akses ditolak. Lucy menghela napas. Kita hampir menyerah, Sa. Salsa melihat kalung itu sekali lagi. Setengah lingkaran, emas putih. Ia teringat cerita ayah angkatnya bahwa sebelum menghilang, ayah kandungnya pernah bilang, jaga dirimu. Kamu adalah masa depan. Masa depan. Salsa mengetik, anakku. Folder terbuka. Salsa dan Lucy saling pandang, terkejut. Kata sandinya adalah, anakku. Folder itu berisi 3 file. 1. Surat wasiat Arman Santoso, terenkripsi kuat. 2. Laporan audit skandal GFC 1999, dokumen rahasia. 3. Surat pemberitahuan khusus, tanda tangan advokat. Lucy segera membuka file nomor 3. Itu adalah surat yang ditandatangani oleh advokat internasional dari Singapura, Mr. Adrian. Isi surat itu menjelaskan kepada ahli waris tunggal Nona Salsa Nur Aulia. Sesuai wasiat Tuan Arman Santoso, identitas Anda telah diamankan. Sejumlah aset dan saham mayoritas pada Global Financial Corporation, GFC, ditempatkan di bawah perwalian hingga Anda mencapai usia 21 tahun atau menunjukkan kapabilitas akademis dan moral yang memadai. Mr. Adrian akan menghubungi Anda setelah Anda menunjukkan salah satu dari 2 hal tersebut. Anda harus sangat berhati-hati. Banyak pihak yang ingin mendapatkan aset ini, termasuk rekan bisnis Tuan Arman Santoso dan mantan auditor Tuan Arman Santoso, yang sekarang dikenal sebagai Feng. Salsa membeku. Mr. Adrian, GFC, saham mayoritas. Feng adalah mantan auditor ayahmu, seru Lucy, menunjuk ke laporan yang baru ia temukan. Dia yang mengincar aset itu, yang tahu tentang legasi, dan ayah Randy, dia pasti bersekutu dengan Feng. Atau setidaknya tahu tentang kekayaan ayahmu, dan tidak ingin Randy terlibat dalam perang warisan ini. Salsa menutup laptop, tubuhnya gemetar. Ia telah menemukan kebenaran yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bukan gadis miskin yang mengancam kehormatan Wirayuda. Ia adalah pewaris raksasa bisnis yang diburu oleh pengkhianat dan konglomerat. 4. Randy dan penyesalan yang terlambat. Di tengah malam yang sama, Randy tidak bisa tidur. Penyesalan atas pesan kejamnya kepada Salsa mencekiknya. Ia tahu ia harus menjaga jarak, tapi pesan yang ia kirim itu terlalu menyakitkan, terlalu nyata. Ia memutuskan untuk melanggar aturan ayahnya. Ia menyalakan laptopnya dan membuka akun media sosialnya, sesuatu yang ia hindari sejak lama. Ia melihat profil Salsa, tidak ada unggahan baru. Tapi ia melihat foto-foto lama mereka. Ia melihat senyum tulus Salsa, yang kini telah ia gantikan dengan senyum palsu Clara Wijaya. Tiba-tiba, Randy menemukan unggahan baru dari Fanny. Fanny, dengan senyum puas, mengunggah foto candid Salsa yang sedang berbicara serius dengan Bram di kafe. Keterangan foto itu berbunyi, cepat sekali move on-nya si anak beasiswa. Baru kemarin putus dari pewaris Wirayuda, sekarang sudah dekat dengan calon insinyur sukses. Salut dengan perjuangan mencari backing An, tagar Bram Salsa tagar cepat move on. Cemburu Randy memuncak, bercampur dengan rasa sakit dan amarah. Ia tahu Fanny hanya provokator, tapi foto itu menusuk egonya.
Randy sangat ingin membenci Salsa agar keputusannya menjauh terasa benar, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya merasa sakit karena Salsa tidak lagi membutuhkannya. Randy membalas pesan baru untuk Salsa. Kali ini ia hanya mengetik, "Aku harap kamu bahagia, Sa." Namun, tepat sebelum ia mengirim, ia mendengar suara ketukan di pintunya. Itu adalah pengawal pribadi ayahnya. "Tuan Randy, ayah Anda meminta Anda menyiapkan diri. Besok pagi-pagi, Anda harus menghadiri rapat Dewan Direksi penting bersama Mr. Adrian dari Singapura." Randy terkejut. Mr. Adrian, nama itu terasa asing, tapi membawa aura kekuatan internasional. Randy terpaksa menutup laptopnya. Ia tahu ayahnya sedang mengikatnya lebih erat ke dunia bisnis, menggunakan Mr. Adrian sebagai magnet. Sementara Randy disibukkan dengan Mr. Adrian, Salsa dan Lucy menatap layar laptop. Salsa telah membaca seluruh laporan skandal GFC. Dia kini tahu bahwa dia harus menjadi pewaris yang cerdas dan kuat agar bisa mengamankan aset dan identitasnya. "Aku harus bertemu Mr. Adrian," kata Salsa, suaranya tenang, penuh tekad yang dingin. "Dan aku harus buktikan bahwa aku, Salsa Nur Aulia, adalah pewaris yang layak. Ini bukan lagi tentang beasiswa, Luz. Ini tentang keadilan untuk ayahku." Salsa mengenakan kembali kalung setengah lingkarannya. Kali ini, kalung itu bukan beban, melainkan mahkota.